Kalau pengen bahagia, kalau pengen banyak kenikmatannya, gabunglah atau membersamai hidup kita dengan orang yang siddiq. Lihat di teks di Al-Quran, wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul akan dikumpulkan dengan orang-orang yang banyak rizkinya, yang banyak kenikmatannya, yaitu salah satu dari 4 orang itu. Nabi, siddiqin, syuhada, solihin, 4-4-nya. Tinggal 3. Tinggal pilih ini. Kita membersamai siddiqin boleh, syuhada boleh, as-solihin juga boleh. Jadi kalau kita masih belum menjadi orang siddiq, maka berkumpullah dengan orang-orang yang siddiq. Maka insya Allah hidup kita akan mulia lewat berkah dari siddiq tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajiannya, yaitu mengenai niat, ikhlas dan benar. Jadi an-niyatu sidku, as-sidku wal ikhlas, atau bisa diikhlas di awal atau bisa digabungkan itu semuanya. Kata siddiq, ada sifat Nabi itu namanya siddiq. Apa siddiq? Bisa dipercaya, tablik, selalu menyampaikan ya. Yang disampaikan harus benar. Itu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, tablik, amanah. Apa yang satu lagi? Fatonah. Apa artinya fatonah? Tablik, lawan katanya kitman. Kitman itu menyembunyikan. Tablik apa namanya? Tablik akbar, menyampaikan. Jadi siddiq lawan katanya kitman. Jadi menyampaikan, lawan katanya menyembunyikan. Kemudian siddiq, bisa dipercaya, benar. As-siddiqin, orang siddiq, itu bisa dipercaya. Itu bagian dari syarat untuk menjadi waliullah, itu harus siddiq dia. Harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan harus benar, apa adanya. Jadi yang disampaikan, yang dikerjakan itu sesuai yang ada di hatinya, tidak boleh disembunyikan. Nah, itu siddiq. Kemudian fatonah. Apa fatonah? Pinter. Enggak ada nabi, wali itu bodoh, enggak ada. Jadi dia harus pinter, fatonah. Kebalikannya apa? Jahalah, bodoh. Apa tadi? Siddiq, tablik, fatonah, amanah. Lawan katanya khianat. Dia harus ke track atau ke jalur amanah sampai akhir hayatnya. Seperti yang saya lakukan dari semenjak kecil, yang saya baca, zikir yang saya sampaikan, itu semenjak saya SD sudah saya lakukan. Sampai sekarang. Biar kita itu tidak gampang lupa. Efek tersambungnya itu yang dikatakan istiqomah namanya. Jadi kalau sudah bisa melakukan tadi, menyampaikan, kemudian pintar, amanah, fatonah, itu sudah bagian buah daripada istiqomah. Itu kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-siddiqin wasyuhada wassolihin, itu bagian orang-orang yang diberi kenikmatan. Salah satunya orang siddiq. Jadi kenapa orang wali itu bisa dikatakan siddiq, as-siddiqin. Kalau pengen bahagia, kalau pengen banyak kenikmatannya, gabunglah atau membersamai hidup kita dengan orang yang siddiq, orang yang benar. Ada yang mengartikan, mengistilahkan itu namanya waliullah. Nah, itu. Bagaimana mengukurnya? Mengukurnya harus lewat hidayah. Jangan hanya katanya-katanya. Harus lewat hidayah Allah. Jadi yang saya bahas pada malam hari ini yaitu tentang keutamaan siddiq dan derajatnya. Apa yang dikatakan siddiq? Nah, jadi puncak daripada siddiq itu yang diangkat Allah menjadi kekasihnya, menjadi auliyanya. Itu udah puncaknya. Intinya yang bisa diterapkan kita setiap hari, kita tidak pernah menyembunyikan misalkan sesuatu yang gak sama antara lahir dan batin. Harus sama dia. Jadi kalau nggak sama bisa menipu kan ya kan.
yang kita ungkapkan kita bisa menipu. Kan kalau orang munafik itu kan dia nggak sama antara hati dan zahir, antara lahir dan batin. Maka ini penting. Ini sifat siddiq ini mendatangkan atau menjadi magnet rizki. Kenapa kok saya bilang magnet rizki? Lihat di teks di Al-Quran. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul akan dikumpulkan dengan orang-orang atau siapa saja yang banyak rizkinya, atau yang banyak kenikmatannya. Yaitu salah satu dari 4 orang itu. Nabi, siddiqin, syuhada, solihin. 4-4-nya. Sisa 3. Para nabi sudah gak ada ya. Jadi sudah wafat semua. Tinggal 3. Tinggal pilih ini. Kita membersamai siddiqin boleh. Syuhada boleh. As-solihin juga boleh. Puncak daripada hadiah siddiq, orang yang sudah ditetapkan siddiq, itu puncaknya menjadi aulia Allah. Ini adalah keutamaan yang paling agung, yang paling tinggi. Wa minal mu'minina rijalun sodaku ma'ahadullah alaihi. Orang beriman itu adalah orang-orang yang menepati janjinya, atau menepati ke Allah aja harus tepat. Jadi kalau Allah sudah tepat, bisa dipastikan ke orang-orang atau ke makhluk dia juga akan tepat, akan memenuhi janjinya dia. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Wa qala an-nabi inna sidqa yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannati wa innar rajul la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqon. Jadi sifat siddiq itu akan mengarah kepada kebaikan. Jadi orang siddiq itu banyak kebaikannya dia, banyak kenikmatannya, banyak rizkinya. Itu menjadi magnet rizki orang siddiq itu. Maka kata Allah, patokannya taat kepada Allah dan Rasulullah itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang banyak kenikmatan. Kenapa? Karena sifat siddiq itu mengarah kepada banyak kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu wal birru yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan mengarah kepada kenikmatan. Kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan di surga, jannah. Wa innar rajul la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqon. Bagaimana bisa distempel siddiq oleh Allah? Sudah dipastikan sama Allah, dikasih stempel siddiq. Kalau orang itu selalu memastikan dirinya bersungguh-sungguh bersifat siddiq, maka seperti tadi yang saya jelaskan, akan distempel, akan dikasih pangkat dia. Begitupun sebaliknya. Wa innal kadhib al-kidhbu yahdi ilal fujur. Al-kidhbu itu yang tadi, kepalsuan, itu akan mengarah kepada kemaksiatan. Wal fujur yahdi ilan nar. Kemaksiatan akan mengarah kepada ketidakbahagiaan. Puncaknya ada di neraka. Wa innar rajul la yakdzib hatta yuktabu indallah kadzaban. Jadi kalau dia milih, dia mau terus disiddiq atau dikidhab atau dibohong. Jadi kalau dia bohong akan distempel oleh Allah, dia orang yang selalu palsu, memalsukan. Apa-apa dia palsu, apa-apa dia palsu. Maka potensi orang yang palsu itu tidak bakal mendapatkan rezeki yang banyak, pasti akan dijauhi oleh makhluk yang lainnya. Tinggal pilih mau siddiq apa kidhab. Siddiq ini yang dijalankan oleh para nabi terdahulu. Kalau sekarang ada para wali. Siddiq punya derajat. As-sidqu darajat. Siddiq punya derajat. Apa? Derajat yang pertama, al-ula sidqul lisan, yang dikatakan benar. Jadi kalau lebih mendalam lagi, biasanya terhadap suatu permasalahan dia coba sendiri. Kalau gagal dia simpan sendiri. Tapi kalau berhasil dia kasih ke orang lain. Sidqul lisan. Maka ketika berhasil, sukses, dia kasih ke orang lain. Tapi kalau gagal dia nikmati sendiri. Ini yang dikatakan sidqul lisan, sampai disampaikan. Benar secara lisan, benar secara pembicaraan. Wa haqqun ala kulli 'abdin ayyahfadhu alfadha. Jadi sebuah hak atau kewajiban bagi setiap hamba itu menjaga lisannya. Jadi kalau nggak benar ya diam aja. Jadi kalau ragu ya bilang ragu, atau dia mengalami sesuatu yang benar harus disampaikan. Maka ini harus dijaga. Biar rezekinya lancar maksudnya. Selama kita bisa menjaga ini, maka bisa dipastikan kenikmatannya akan semakin banyak. Siapa yang berusaha untuk menjaga ini, rezekinya akan dilancarkan.
derajat yang pertama sidqul lisan, sidik dalam pembicaraan. Fala yatakallamu illa bisidqi, dia tidak ngomong kecuali yang benar saja. Kecuali bercanda atau yang lainnya atau guyon gitu loh. Wa kamalu sidqil qaul al-ihtiraz 'anil ma'arid. Jadi makanya kesempurnaan sidik qaul, sidik lisan itu adalah apa? Menjaga, berhati-hati terhadap suatu kidhab atau lawan katanya. Ada 3 tempat yang kita bisa bohong. Apa saja itu? Kita boleh dibohong di 3 tempat ini, di 3 waktu ini. Kapan itu? Yang pertama, man aslaha bainatsnain. Kalau misalkan ada yang bertengkar, ada yang bacok-bacokan, ada yang saling membunuh, itu boleh berbohong. Jadi kalau ada yang bersembunyi karena ada yang mau membunuh dia, jangan jujur, harus bohong. Kita pengen perdamaian di antara keduanya, jangan mengungkapkan sesuatu yang bikin orang itu tambah bertengkar. Harus yang jadi patokan perdamaiannya. Jadi ini di sini man aslaha bainatsnaini, orang yang pengen perdamaian di antara kedua orang. Yang kedua, wa man kana lahu zaujatan, atau permasalahan rumah tangga. Kalau istrinya masaknya nggak enak, jangan jujur, itu boleh bohong. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa itu? Wa man kana fi masalihil harbi, kalau dalam keadaan perang, itu boleh bohong. Tapi patokannya patokan perdamaian. Jadi kalau jujur itu udah, jadi mereka saling membunuh gitu. Maka harus disembunyikan dia. Ini tentang sidik lisan yang pertama. Maka puncak daripada sidik tadi, seperti yang kita ucapkan ketika sholat apa? Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Setelah takbiratul ihram sebelum Fatihah apa? Kabirau walhamdulillahi bukrotau wasila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini puncak sidiknya. Jadi kalau ini bisa diterapkan di dunia nyata, seolah-olah kamu itu berhadap-hadapan dengan Allah. Maka itu apa? Demi menjaga kesidikan, kebenaran yang ada di dalam hati dan lahir kamu. Dohiron wa batinan, harus dijaga. Seperti wajjahtu wajhiya lilladzi, seperti kita berhadap-hadapan dengan Allah. Illa liya'budu, iyyaka na'budu. Jadi kalau diterapkan di kehidupan kita, itu semuanya ibadah semua. Mau kamu kerja, mau beraktivitas apa saja, maka jaga sidikmu, biar rizkimu terus lancar dan terus naik derajat kamu. Derajat yang kedua, ada rojatu tsani as-sidqu fin niyati wal irodah. Jadi benar dalam niat dan kemauan, itu harus benar. Kalau misalkan nggak benar, jauh-jauh datang dari Jawa Timur ke sini, kalau seandainya niatnya bukan ini wajjahtu wajah, rugi saya. Kalau niat yang lain misalkan, saya rugi. Rugi semuanya, rugi harta, rugi tenaga, rugi pikiran, capek ya kan? Kalau tidak ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Maka ini butuh sidik, niat dan irodah, niat dan kemauan kita itu butuh sidik. Dan ini saya terapkan di dalam kehidupan saya, mau kemana saja, mau beraktivitas apa saja, niatnya benar, kemauannya juga benar. Ternyata apa? Ketika bisa menjalankan ini, rizki datang tidak disangka-sangka. Kita menjaga ini, itu namanya takwa namanya. Ini sidik yang kedua, derajat yang kedua. As-sidqu fin niyat wal irodah. Wa yarji'u dzalika ilal ikhlas. Nah, itu. Kembali ke murni tadi. Semakin kita murni, semakin dapat hal-hal yang kita inginkan. Apa? Meminta apa dunia? Harta. Dapat. Orang yang selalu menjalankan ini ya dapat. Jadi ujung-ujungnya kalau sidqun as-sidqu fin niyati wal irodah, ujungnya apa? Ikhlas. Nah, setiap orang ini akan berbeda-beda. Kalau mau bersaing di sini. Berkompetisi di sini. Dalam rangka apa? Fastabiqul khairat. Ini yang gak diketahui orang-orang yang pengen bersaing dengan kita. Kita sudah melakukan ini, orang masih belum. Nah, maka di sini penting yang kedua apa? Derajat yang kedua, as-sidqu fin niyati wal irodah. Jadi sidik dalam niat dan kemauan. Kembali kepada ikhlasnya. Semakin murni, semakin banyak yang kita dapatkan. Wa huwa alla yakuna lahu ba'its fil harokati was sakanat.
illallahi ta'ala. Dalam gerakan, dalam aktivitas tidak ada pendorongnya kecuali inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Tapi kalau ragu-ragu jangan, harus full, harus 100%. Jadi kalau ragu dia bisa kecewa ntar ingin mendapatkan itu, ternyata setelah kita lakukan ternyata tidak sesuai harapan kita akan kecewa. Maka tanggung, murnikan saja ke yang paling ujung. Ini wajah tu tadi, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Maka tidak akan kecewa. Semuanya insya Allah bakal terpenuhi. Karena tadi as-sidqu fin niyati wal irodah. Karena di sana ada sidik di dalam niat dan kemauan. Jadi kalau ini bisa dibawa, kualitas kamu akan semakin tinggi, semakin banyak. Semakin banyak rezekinya, semakin lancar. Yang bersaing dengan kita mungkin bersaing di pekerjaan saja, bersaing di zahir saja, tapi kita sudah di dalam. Yang ketiga, ats-tsalitsah sidqul azm. Jadi kalau orang yang pengen lulus ke misalkan pengen jadi pejabat itu, niatnya, azamnya itu harus sidik juga, harus benar maksudnya. Bukan apa itu? Saya pengen posisi ini, ingin korupsi yang banyak misalkan. No, jangan, bukan. Maka ini butuh sidqul azm. Sidik dalam kemauan kita mendapatkan sesuatu. Wahwal jazm fihi bikuwatin. Dia kekuatan yang kuat, kemauan yang kuat. Wasodiq fi huwallazi tasadafa azimatuhu fil khairat kulluha. Jadi semuanya azamnya itu dalam kebaikan semua. Tidak boleh dicampuri yang lain. Saya kalau mendapatkan itu, saya kalau mendapatkan posisi itu kan di sana duitnya banyak. Mengambil bukan haknya. Maka ketika sampai di posisi itu, kenapa dia turun lagi derajatnya? Karena nggak ada sidqul azm. Di kemauan atau cita-citanya nggak ada sidiknya. Maka sidiknya harus dijaga ini. Ini di posisi yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi'ah. Fil wafa'i bil azmi, pemenuhan janji. Itu juga sama, niatnya harus benar. Ketika mau berhutang semangat kan, tapi ketika mau membayar hutang lemes, dia belum siddiq namanya. Maka di sini as-sidqu fil wafa'i bil azmi, memenuhi janji, memenuhi hutang harus dengan kesungguhan, dengan benar, siddiq namanya. Maka ini jangan dicampuri dengan yang lain. Agar apa? Agar dijaga kelancaran kita. Kelancaran rezeki kita itu harus dijaga. Seperti yang disebutkan tadi. Minal mu'minina rijalun sodaku ma'ahadullah alaihi. Jadi ada seorang mukmin, orang-orang yang selalu memenuhi janjinya Allah. Maka orang yang siddiq itu sudah memenuhi janjinya kepada Allah. Apalagi kepada makhluk. Yang paling atas sudah terpenuhi, apalagi hanya sebatas makhluk. Itu bisa dipastikan, bisa terpenuhi juga. Maka orang yang seperti ini Allah akan menjaga kenikmatannya, akan terus menerus ada di dalam dia. Ada di dalam kehidupan dia. Ketika kenikmatan itu banyak di diri dia, Allah akan menggiring orang lain membersamai dia. Seperti yang saya sebutkan tadi, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah teman terbaik. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Itu adalah keutamaan orang siddiq. Wa kafa billahi alima. Cukup Allah yang tahu. Dirimu yang tahu dan Allah yang tahu. Kalau kita sudah menjaga kesiddiqan itu, karena siddiq sudah ada di dalam hati kita, maka kita yang tahu. Allah yang menilai. Wa kafa billahi alima atau syahida. Allah yang menyaksikan, Allah yang mengetahui itu. Ya, maka ini penting. Karena inilah yang akan menjaga derajat kita terus naik. Berarti kalau kita bisa melakukan ini, kita sudah mencontoh Rasulullah SAW yang punya sifat siddiq atau bisa dipercaya atau selalu benar. Mintalah kekuatan agar kita tetap menjadi siddiq, agar kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang siddiq. Biar apa? Biar kenikmatan rizki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada keberkahan, di sana ada fadilah, keutamaan. Di sana ada rizki yang sangat berlimpah. Maka Allah menyiapkan terhadap orang-orang yang membersamai ini adalah kenikmatan yang banyak. Maka penting sifat siddiq agar apa? Agar menempatkan jalan tidak melenceng.
dari kemuliaan, dari ketinggian derajat kita yang Allah janjikan di dalam kalamnya, yaitu Al-Quran. Yang selanjutnya, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasduqanna wa la takunanna minas solihin. Jadi ada orang yang siddiq itu, dia seolah-olah itu berjanji kepada Allah, kalau misalkan saya dilimpahkan rezeki yang banyak, pasti saya menjadi orang yang baik. Harus dijaga itu. Harus dipastikan. Jadi kalau sudah punya sifat siddiq, pasti endingnya menjadi orang soleh. Kalau punya rezeki yang banyak, maka saya akan lanasduqonna, pasti kita akan bersedekah yang banyak. Wala nakunanna minas solin, akan menjadi orang yang baik. Maka kebaikan itu akan kembali. Bukan Allah yang membutuhkan kita. Semuanya kebaikan kita akan kembali ke diri kita. Yang kelima, as-sidqu fil a'mal, sidik dalam pekerjaan. Jadi dari dalam sampai ke zahir, ini dalam pekerjaan kita. Wa huwa ayyajtahid hatta la tadul a'malu adh-dhahiru ala amrin fi batin la yantasifu huwa bi. Sama. Apa yang di dalam yang kita kerjakan, misalkan bilang ke orang, itu sama dengan yang ada di hati kita. Itu kenapa saya tidak mau berbasa-basi, kan? Itu maksudnya. Maksud untuk menjaga siddiq ini. Kan ini harus sama. As-sidqu fil a'mal. Jadi yang dohir, yang kita kerjakan harus sama dengan yang di batin. Yang disampaikan ke orang, bergaul dengan orang harus sama dengan yang ada di batin saya. Maka nggak ada tipuan di situ. Jadi ini apa? A'mal adz-dzahiru ala amrin fi batin la yatasifu huwa bi. Orang siddiq itu harus sama dohir dan batinnya. Nah, kalau pengen rezekinya lancar, ekonominya lancar, ini ditetapkan di setiap niat, kemauan, kekuatan kita untuk melangkah, mau bekerja apa saja, atau di pekerjaan kita setiap hari, maka ini yang harus dijaga. Maka insya Allah akan dikumpulkan dengan orang-orang yang banyak kenikmatannya, yaitu as-siddiqin. Jadi kalau kita masih belum menjadi orang siddiq, maka berkumpullah dengan orang-orang yang siddiq. Maka insya Allah hidup kita akan mulia lewat berkah dari siddiq tadi. Jadi ini bagian penting agar seorang mukmin itu menjaga atau memenuhi janjinya kepada Allah. Kalau sudah terbiasa kita memenuhi janji kepada Allah, maka akan mudah memenuhi janji kepada makhluk. Saya kira sampai di sini saja. Alafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.